Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Sayegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada, marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada awal bulan Februari, hari Senin tanggal 1 Februari tahun 2021. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kedamaian, setiap orang Kau kenal namanya. Semoga kami mengalami pemeliharaanmu yang penuh kasih sayang, dan perkenankanlah kami memasuki kedamaianmu dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang bersama di Kau dan dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Yesus yang terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 5 ayat 1 sampai dengan 20. Sekali peristiwa, sampailah Yesus dan murid-muridnya di seberang danau Galilea, di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah kepadanya seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan. Orang itu diam di sana dan tidak ada lagi yang sanggup mengikatnya dengan rantai sekalipun. Sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantai itu diputuskannya dan belenggu itu dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli diri dengan batu. Ketika melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya. Lalu ia menyembahnya dan dengan keras berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian Yesus bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sekawanan babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepada Yesus. Katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, dan biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Maka kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu. Mereka menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk. Orang yang tadinya kerasukan legion itu kini berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai Yesus. Tetapi Yesus tidak memperkenankannya. Yesus berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala yang telah diperbuat Tuhan atasmu, dan ceritakan bagaimana Ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Para sahabat Yesus yang terkasih, dalam cerita Injil dikisahkan tentang Tuhan Yesus yang membebaskan orang yang kerasukan roh jahat yang berjumlah banyak karena namanya adalah Legion. Mungkin ada yang masih tidak percaya dengan roh-roh yang mampu merasuki manusia. Dalam Injil, dalam kitab suci sudah dikatakan, dan ini tentu berdasarkan fakta atau yang pernah terjadi lalu ditulis oleh
penulis Injil. Maka dari sanalah kita percaya bahwa ada roh-roh jahat yang berkeliaran lalu bisa memasuki orang, mengganggu orang, dan membuat orang menderita lalu tidak waras. Bahkan rantai sekalipun bisa diputuskan dan lalu berteriak-teriak dan berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit. Saudara-saudariku, kiranya mukjizat bahwa orang yang kerasukan setan dibebaskan oleh Tuhan Yesus itu karena Allah begitu mengasihi kita, bahwa ada roh-roh yang jahat yang mengganggu manusia, Allah tetap peduli dan tetap mengistimewakan manusia. Maka ketika kuasa Allah hadir di dalam diri manusia, ia akan dibebaskan dari segala yang jahat, termasuk kerasukan roh-roh jahat itu. Dan cukuplah kita percaya dan kita mengabarkan kepada yang lain bagaimana Allah mengasihi kita, melindungi kita, dan sangat menyayangi manusia. Sehingga pesan Tuhan Yesus tadi jelas bahwa pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala yang telah diperbuat Tuhan atasmu, dan ceritakanlah bagaimana ia telah mengasihani engkau. Sudahkah kita dikasihi Allah dalam setiap langkah hidup kita? Kiranya Tuhan sangat menyayangi kita, dan marilah kita mewartakan itu dengan juga berbuat kasih kepada sesama. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk menerima kasih Allah dan mewartakannya dengan juga mengasihi sesama, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.